Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Nafis Mubarok hadir. Aufal Muhammad Rafi Hadir Pak. Muhammad Nasruddin Nurisan Hadir. Anjini Nazia Al-Husna Desi Mustikarini Muhammad Kawil Azam. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Ya Pak. Sebelumnya Bapak akan bertanya kepada pertemuan untuk selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Pertemuan sholat Jumat Pak. Ya, kita sholat Jumat. Untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan lanjut membahas tentang apa? Apakah ada yang sudah dibaca? Saya Pak. Pertemuan sholat Jumat dan kosor. Ya, tentang sholat Jumat dan kosor. Sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Ada yang sudah tahu? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat itu wajib dilakukan bagi umat Islam berapa kali sehari? Ada yang tahu? 5 kali Pak. 5 kali sehari. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila meninggalkan akan mendapatkan apa? Dosa. Untuk selanjutnya Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah berpergian jauh melewati sampai 1 hari? Pernah Pak. Terus bagaimana kalian cara sholat? Cara kalian sholat Dengan menjamak sholat tersebut. Ya betul sekali. Terus jika berhenti kan pasti merepotkan ya. Ternyata dalam Islam itu terdapat keringanan, yaitu dengan sholat jamak dan qashar. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas pengertian syarat-syarat macam-macam dan tata cara sholat jamak dan qashar yang baik dan benar. Baik, yang pertama adalah sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamak itu menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam waktu saja. Hukum sholat jamak adalah mubah bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Nah, untuk persyaratannya yaitu yang pertama musafir. Musafir, apa itu musafir? Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan yang bukan tujuan untuk bermaksiat. Nah, yang kedua itu pada saat sedang melakukan perjalanan jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Yang ketiga, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang keempat, apabila sakit atau dalam kesulitan. Yang kelima adalah sholat yang dijamak adalah sholat adaan, bukan sholat qadha. Yang keenam, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, ternyata dalam sholat jamak itu terdapat 2 macam sholat jamak. Yang pertama adalah jamak takdim, yakni menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang pertama. Seperti contohnya itu sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu sholat zuhur. Cara mengerjakannya 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Terus ada sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Cara mengerjakannya 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Terus macam yang kedua yaitu sholat jamak takhir, yaitu menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua. Contohnya sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu sholat asar. Cara mengerjakannya sama. Terus yang kedua sholat maghrib dengan isya dilaksanakan di dalam waktu sholat isya. Cara mengerjakannya juga sama. Selanjutnya adalah sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya itu sholat yang semula 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang sholat macam-macam sholat fardu yang boleh diqashar antara lain sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan untuk sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar.
Hukum sholat qashar sama dengan hukum sholat jamak, yaitu mudah bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Untuk persyaratannya juga sama dengan sholat jamak. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melakukan sholat 2 rakaat pada umumnya. Untuk selanjutnya yaitu ada sholat jamak dan qashar. Sholat jamak qashar adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak sekaligus juga di qashar. Hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan qashar. Apabila kita sudah paham tata cara sholat jamak dan sholat qashar, tidak sulit untuk mempraktekkan sholat jamak qashar sekaligus. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang belum jelas? Jika sudah jelas, Bapak akan mempersilakan kalian untuk mencari data dan berlatih memperagakan tata cara sholat jamak dan qashar dengan benar. Bapak akan beri waktu 20 menit. Untuk latihannya sudah selesai ya. Bapak akan menunjuk dua orang untuk maju ke depan mempraktekkan tata cara sholat jamak dan qashar. Alfa Pak. Untuk yang pertama, Muhammad Najmuddin Nur Ihsan dan Alfa Muhammad Rafi. Silakan untuk maju ke depan. Mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Di fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an qasan alaihi la ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, Bapak mengapresiasi kalian semua yang sudah berani tampil mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa membantu Bapak menyimpulkan hasil belajar hari ini? Saya Pak Sukino. Ya, silakan. Jadi setelah adanya belajar materi terkait sholat jamak dan qashar, kami semua jadi tahu Pak, ternyata itu di dalam Islam itu ada yang dipermudah sholatnya ketika kita sedang musafir atau sedang perjalanan seperti itu Pak. Jadi kita tetap bisa menjalankan sholat dengan khusyuk walaupun di situ kita melaksanakannya dengan sholat jamak dan qashar. Gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Fajrul. Benar sekali yang dikatakan oleh Mas Fajrul tadi ya. Ternyata dalam Islam itu terdapat keringanan. Apabila kita sedang berpergian jauh atau sedang sakit, kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Nah, untuk melatih kalian agar lebih memahami materi tentang sholat jamak dan qashar, Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas harian yang ada di buku bahan ajar halaman 85 sampai 100. Kalau begitu, pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.